Hai, selamat datang kembali di Nonton Lagi Channel. Bagaimana nih kabar kalian? Semoga baik-baik saja ya. Di episode kali ini kita akan membahas salah satu film dari DreamWorks Animation dengan teori yang cukup mengerikan. Bersiaplah. Film animasi yang akan kita bahas ini merupakan kolaborasi dari dua perusahaan raksasa di industri perfilman Hollywood, yaitu 20th Century Fox dan DreamWorks Animation. Dengan meraup keuntungan lebih dari 300 juta dolar, film ini akhirnya dibuat versi seriesnya dan bisa dinikmati di platform streaming film sekelas Netflix. Ya, tidak lain dan tidak bukan The Boss Baby. Walaupun mendapatkan keuntungan seperti yang disebutkan di atas, namun jika dibandingkan dengan film dari Disney Pixar, film ini masih kalah populer. Oleh karena itu, mari kita bahas secara singkat cerita dari The Boss Baby ini. Pada dasarnya, The Boss Baby menceritakan tentang sebuah sistem yang bisa menjelaskan dari mana bayi berasal. Di atas sana, ada sebuah tempat di mana bayi diproduksi layaknya sepatu yang diproduksi oleh pabrik. Setiap bayi yang terbentuk akan terbagi ke dalam dua kelompok besar dengan indikator apakah bayi tersebut memiliki sifat anak-anak atau tidak. Kelompok pertama adalah bayi yang diperuntukkan bagi sebuah keluarga. Sedangkan kelompok kedua adalah bayi yang mengurus manajemen pabrik bayi, di mana pabrik bayi tersebut dikenal dengan sebutan Baby Corp. Para bayi yang ada di bagian manajemen itu memiliki tanggung jawab untuk memastikan supaya anak-anak yang ada di bagian keluarga mendapatkan kasih sayang dari keluarganya. Ternyata, kasih sayang orang tua kian hari kian menipis karena adanya hewan peliharaan terutama anjing. Dari sinilah, salah seorang bayi dari bagian manajemen ditugaskan untuk menghentikan masalah ini dengan dirinya masuk ke dalam sebuah keluarga, yaitu keluarga Templeton. Keluarga ini memiliki seorang anak tunggal, yaitu Tim Templeton, yang kemudian ia merasa cemburu terhadap bayi tersebut karena kasih sayang orang tuanya mulai terbagi. Dari sinilah, serangkaian kejadian-kejadian kocak mulai terjadi. Walaupun di Wikipedia, The Boss Baby tertulis bergenre animasi drama komedi, namun secara subjektif film tentang bayi yang memiliki sebuah misi dan bertindak seperti orang dewasa merupakan sebuah konsep cerita yang lumayan creepy. Tapi ya, ini hanyalah film animasi yang dibangkitkan dari imajinasi para animatornya. Lalu, seberapa gelapkah film ini? Stay tune terus di Nonton Lagi Channel karena kita akan membahas teori The Boss Baby yang cukup populer di kalangan fan teoris. Tapi seperti biasa, sebelum masuk ke teorinya, jangan lupa untuk like, share, dan komen jika kalian suka video ini, tekan tombol subscribe dan aktifkan notifikasi loncengnya supaya kalian tidak pernah ketinggalan informasi film dari kami. Oke, ini dia teori gelap film DreamWorks Animation Part 3 episode The Boss Baby. The Boss Baby dan Illuminati. Sekte atau kelompok Illuminati mungkin sudah sering kalian dengar. Sejumlah aktor-aktris Hollywood acap kali menjadi bahan pembicaraan atas keikutsertaan mereka bergabung dengan kelompok rahasia ini. Illuminati sendiri mungkin bukanlah sesuatu yang asing di industri perfilman maupun musik Hollywood. Namun, apa jadinya jika Illuminati juga dapat ditemukan dalam film animasi yang diperuntukkan bagi anak-anak? Selain film animasi keluaran Nickelodeon dan Cartoon Network, ternyata The Boss Baby juga dikabarkan menyelipkan pesan-pesan Illuminati di dalamnya. Pada dasarnya, Illuminati adalah sebuah kelompok rahasia yang diyakini mendalangi dan mengendalikan berbagai peristiwa di dunia melalui pemerintahan atau korporasi untuk mendirikan tatanan dunia baru. Banyak orang yang berspekulasi bahwa Illuminati merupakan organisasi yang banyak melakukan propaganda dunia. Illuminati sendiri selalu diidentikan dengan ritual penyembahan setan atau Lucifer. Selain itu, ada beberapa hal yang menjadi simbol dari bagian Illuminati ini, seperti segitiga, angka 666, mata satu, dan masih banyak lagi. Dalam film The Boss Baby sendiri, ada beberapa hal yang sangat sulit untuk ditolak bahwa mereka memang menyelipkan simbol-simbol Illuminati di dalamnya. Pertama, mereka menunjukkan akan kekuatan sebuah segitiga. Hal ini dapat kita lihat bahkan sejak film baru dimulai dan secara mengejutkan terhubung dengan karakter utama, yaitu Tim. Di opening filmnya, kita disuguhkan masa kecil Tim yang diiringi dengan voice-over dirinya. Tim menjelaskan tentang pentingnya segitiga, cinta, dan keluarga.
Awalnya segitiga itu merujuk pada anggota keluarga tim yang hanya ada 3 orang. Namun kemudian ia menjelaskan bahwa bentuk segitiga merupakan bentuk paling kuat. Mereka bahkan memvisualisasikan bentuk segitiga secara eksplisit pada dirinya dan keluarganya. Selain itu, entah ini disengaja atau tidak, kalian bisa menemukan berbagai macam bentuk segitiga di dekorasi ruangan tim maupun ruangan-ruangan lainnya. Simbol segitiga diidentikan dengan sang mata ilahi alias sang mata pemeliharaan alias the eye of providence. For your information nih guys, simbol mata satu sebenarnya telah ada sejak era Mesir kuno, yakni simbol Dewa Horus. Dilansir dari BBC, mata satu merupakan analogi dari mata orang-orang jahat yang iri akan kesuksesan orang lain. Sedangkan dalam agama Kristen sendiri, bentuk segitiga merupakan gambaran dari konsep Trinitas, yaitu Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Soal simbol mata, ini ada kaitannya dengan Mazmur 33 ayat 18. Mata tersebut merujuk pada mata Allah atau Bapa. Adapun simbol segitiga dan mata dalam Illuminati dimaksudkan kepada para anggotanya untuk selalu merasa diawasi agar tidak membocorkan rahasia organisasinya. Fan teori sendiri menganggap bahwa simbol segitiga dalam film The Boss Baby memang merupakan bagian dari Illuminati. Hal ini didukung oleh ruang sudut yang didambakan oleh The Boss Baby, yang menurut banyak orang, ruang sudut tersebut merupakan analogi atau simbol dari anti-agama. Wah, serem juga ya ketika ada film animasi ternyata memiliki pandangan dan ketertarikan terhadap Illuminati. Bagaimana menurut kalian? Komen di bawah. Anxiety disorder dan imajinasi. Walaupun film ini diberi judul The Boss Baby, tapi sepanjang film sebenarnya kita disuguhi oleh kisah dari sudut pandang tim si kakak pertama. Kita melihat bahwa tim ini sangatlah imajinatif, bahkan sering mengubah zona atau area di sekitarnya menjadi serangkaian hamparan petualangan. Kita pun melihat format animasi yang berbeda ketika tim sedang berimajinasi. Kondisi yang demikian membawa penonton pada sebuah teori yang mengatakan bahwa tim sebenarnya memiliki kelainan yang disebut dengan anxiety disorder. Anxiety disorder atau yang lebih sering kita sebut dengan gangguan kecemasan sangatlah berbeda dengan rasa cemas biasa. Rasa cemas merupakan suatu hal yang umum terjadi pada setiap manusia ketika mereka berhadapan dengan sesuatu yang tidak mereka inginkan. Ketika hal tersebut berlalu, seharusnya rasa cemas itu pun juga berlalu. Yang menjadi catatan adalah jika rasa cemas itu terus dirasakan hingga mengganggu aktivitas sehari-hari, maka hal itu bisa jadi merupakan gejala dari anxiety disorder. Anxiety disorder dapat menyebabkan penderitanya merasa takut tanpa ada sebab yang jelas. Pada dasarnya, kelainan ini dapat menyebabkan penderitanya dapat mengubah persepsi akan realitas. Kondisi ini akan dianggap berbahaya jika sampai dewasa pun masih suka mengubah persepsi kenyataan, sehingga ia akan sulit untuk membedakan antara kenyataan dan imajinasi. Ini benar-benar sebuah kasus yang serius untuk tim. Beberapa hal yang bisa kita lihat dalam film diantaranya adalah tim bisa berbicara dengan alarm miliknya sendiri, dan ia bisa mengubah hal-hal di sekitarnya menjadi lebih dramatis. Anxiety disorder yang terjadi pada tim sepertinya disebabkan oleh kehadiran The Boss Baby atau adiknya sendiri. Telah disebutkan, orang tuanya tengah bersiap untuk kedatangan bayi kedua mereka. Sepertinya hal inilah yang menyebabkan dirinya merasakan kecemasan akan terbaginya kasih sayang orang tuanya. Rasa cemas yang berlebihan itulah membawanya pada serangkaian kejadian-kejadian imajinatif. Seiring dengan berjalannya film, anxiety disorder yang dimilikinya nampak semakin memburuk. Tim mengubah persepsinya terhadap kenyataan menjadi lebih ekstrim. Dalam salah satu scene, dia memiliki vision atau pandangan ketika berhadapan langsung dengan anak-anak. Ia merasa berada dalam sebuah arena, padahal kita bisa melihat bahwa kenyataannya tidak sedramatis itu ketika dilihat dari sudut pandang orang tuanya. Kasus anxiety disorder yang dialami oleh tim membawa kita pada sebuah kemungkinan yang banyak sekali orang setujui. Fan teoris menyatakan bahwa seluruh kejadian yang ada dalam film The Boss Baby hanyalah imajinasi tim. Well, apakah kita menghabiskan waktu selama 98 menit untuk menikmati sebuah cerita yang sama sekali tidak nyata? Tentu saja ini hanyalah sebuah kartun dengan konsep dan bumbu yang absurd, dan semua itu terjadi atau bersetting di kepalanya tim. Dari awal kita sudah diberi clue oleh para animator bahwa tim ini adalah sosok yang penuh imajinasi.
Beberapa hal ia jadikan sebagai sebuah petualangan yang dramatis. Karena keunikan cerita yang disajikan, mungkin akhirnya kita tidak memperhatikan seberapa real film itu terjadi. Padahal kita tahu bahwa Tim adalah seorang anak-anak yang mungkin menderita anxiety disorder, sehingga apa yang terjadi padanya sejak kedatangan Boss Baby tidaklah nyata. Kejadian-kejadian itu merupakan imajinasi Tim yang bangkit atas kecemasannya terhadap bayi tersebut. Di ending film kita bisa melihat bayi tersebut terlahir kembali seperti bayi pada umumnya. Dia tidak terlihat cerdas atau memiliki kemampuan yang tidak biasa. Dari sinilah kita bisa memastikan kejadian nyata yang sebenarnya. Lalu, sebenarnya apa yang terjadi? The Boss Baby hanyalah sebuah cerita yang dikarang oleh Tim. Di ending film, anak perempuannya bertanya apakah cerita yang diceritakan oleh Tim dewasa adalah nyata atau tidak. Tim tidak membenarkan ataupun menyangkal. Dia hanya menjawab itulah cerita yang dia ingat. Artinya ada kemungkinan Boss Baby hanyalah cerita pengantar tidur belaka. Dengan imajinasi aktif yang dimiliki oleh Tim, dia mengarang sebuah cerita tentang kehadiran Boss Baby di dunia nyata. Cerita tersebut ia karang untuk meredakan rasa cemas yang mungkin akan terjadi pada anak perempuannya. Suatu kecemasan yang sama seperti yang ia alami ketika kecil ketika adiknya baru dilahirkan. Hal ini diperkuat oleh dialog yang mengisyaratkan bahwa semua cerita yang telah diceritakan oleh Tim memiliki amanat bahwa orang tua tidak akan mengurangi rasa kasih sayangnya ketika ada bayi yang baru lahir. Sepertinya anak perempuan Tim memang memiliki kecemasan seperti yang dirasakan oleh Tim sewaktu kecil. Gimana nih menurut kalian? Oke guys, itu dia teori gelap film The Boss Baby. Sebenarnya masih banyak yang bisa dikupas dalam film ini. Di luar sana, ada yang mengatakan bahwa Boss Baby adalah time traveler, cross universe ke dalam film Mr. Peabody and Sherman, dan masih banyak lagi. Mungkin kita akan bahas di lain waktu. Jika kalian suka video ini, jangan lupa untuk like, share ke teman-teman kamu, dan jangan lupa untuk komen. Tekan tombol subscribe dan aktifkan notifikasi loncengnya supaya kalian tidak pernah ketinggalan video-video terbaru dari kami. Follow kami di @nontonlagi untuk mendapatkan informasi harian paling update. Sampai jumpa di episode Nonton Lagi channel berikutnya.